Selamat datang di Podcaster, podcastnya Universitas Terbuka Palembang ya. Seperti biasa dong, sebelum menonton video ini lebih lanjut, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel YouTube UT Palembang. Dan hari ini Ika senang banget karena dadakan kedatangan tamu bapak-bapak yang ganteng dan masih muda Amin. ini ya. Makasih. Jauh sekali dari Lahat ya Pak ya. Ya, Kayaknya langsung aja kita kenalan. Di sebelah saya ini sudah ada Bapak Holmin Heriadi MPD. Dan di sebelahnya lagi ada Bapak Tusiran SPD. Bapak gimana kabarnya Pak? alhamdulillah sehat. Sehat ya Pak ya? Alhamdulillah, ya sehat Oke. dan bahagia. Bahagia. Jangan sehat enggak bahagia. Iya betul, itu harus ya Pak ya. Iya. Oke. Bapak gimana perjalanannya tadi menuju Palembang? Menakjubkan. Menakjubkan. Kenapa itu Pak? Eh, Lancar jaya atau Lancar ada jaya. macetnya? Banyak macetnya, Banyak macetnya. apalagi yang menuju ke sini. Iya, menuju ke sini karena sempat hujan tadi, kehujanan nggak Pak? Hujan, kemudian perbaikan jalan. Oke, perbaikan jalan juga ya Iya. Pak ya. Nah jadi hari ini kita bakal ngobrol santai ya sama Bapak Holmin, sama Bapak Tusiran. Karena Bapak Holmin ini adalah Kepala Dinas Pendidikan Kota Pagaralam sekaligus pendiri Salut Lahat. Ya. Nah ini nih yang bakal kita tanya-tanya nanti ya. Terus kalau di sebelahnya itu Bapak Tusiran itu pengurus atau Kepala Salut Lahat. Ya. Oke. Boleh deh Bapak, kita tanya-tanya dulu Bapak udah berapa lama di Dinas Pendidikan Kota Pagaralam? Kalau di Dinas Pendidikan Kota Pagaralam saya itu mulai 3 Agustus 2019. 2019. Sebelumnya itu di Lahat. Oh, sebelumnya di Lahat. Di Lahat berapa lama Pak? Dari tahun 2001 Oh, sampai artinya nyambung 2019 ya. dari Lahat ke Pagaralam Pagaralam. gitu ya Pak ya. Karena lumayan dekat juga jaraknya Pak ya. Lumayan 45 sampai 1 jam lah. 45 sampai 1 jam. 5 menit. 5 menit. 45 menit. Oke. Nah, Bapak Tusiran juga sama ya? Sudah kalau di Salut Lahat sudah berapa lama? Kalau di Salut Lahat mungkin sejak awalnya berdiri Salut Lahat 2019 saya memang melaksanakan kesehariannya. Oke. Nah, dan kalau ngurusi UT ini sejak tahun 2008. Wah, keren. Luar biasa loh Bapak. Ya, makanya UT sudah mendarah daging Iya. di diri saya dan keluarga saya, bukan hanya saya. Oke. Dan itu sudah menjadi bagian ya Pak ya, bagian dari Universitas Terbuka juga. Nah, Bapak Holmin ini kan dari 2019 tadi ke Pagaralam gitu kan, Dinas Pendidikan, Kepala Dinas Pendidikan Pagaralam gitu ya. Nah, kalau misalkan di Salut Lahat tentu kan yang pendirinya ini kan Bapak Holmin ya. Artinya setelah mendirikan Salut Lahat itu menjabat sebagai kepala dinas atau kepala dinas duluan baru ke pendiri Salut Lahat gitu. Saya juga sama dengan Pak Tusiran di UT ini mulai 2009 saya Pak ya. 2009 saya udah mulai di UT dari awal Kikim Timur. Jadi kalau berbicara UT itu malah bulan April itu kita ditawarin untuk bermitra dengan UT. Sehingga kami dengan Pak Tusiran, Pak Andra dan kawan-kawan berupaya untuk bagaimana untuk mendirikan UT atau sebagai mitra itu. Jadi saya itu mendirikan UT dulu, baru jadi Kepala Dinas Pendidikan Kota Pagaralam. Sebelumnya saya di Sekretaris Dinas Pendidikan Lahat. Lahat sebelumnya ya, itu sebelum mendirikan Salut Lahat berarti ya. Setelah mendirikan Salut Lahat baru ke Pagaralam. Ke Pagaralam baru ya. Oke, dan di sebelahnya pasti ada Pak Tusiran yang saling saling bahu membahu ya. Saling support ya keduanya ya. Nah, mungkin kita tanya-tanya lagi juga sama Bapak Holmin, Bapak Tusiran. Berapa banyak sih sekarang mahasiswa Universitas Terbuka yang ada di Salut Lahat? Untuk mahasiswa di Salut Lahat itu mabanya di 2022.2 ini sebanyak yang di bawah binaan Salut itu 201, tetapi untuk yang masuk di Kabupaten Lahat ya itu sekitar 366. Nah, sudah
registrasi dan sudah dapat NIM sekitar 346. Itu termasuk mahasiswa ongoing juga ya Pak Tidak, ya? lain ongoing. Oh, beda Lain lagi. ongoingnya sekitar 800-an. 800 mungkin Ya. kalau dihitung keseluruhan itu mungkin 1000-an lebih ya Pak ya. Kalau sekarang itu saat sekarang ya, yang binaan Salut, yang saya bilang binaan Salut. Betul. Binaan Salut itu untuk ongoing dan mabanya itu mencapai 865 mahasiswa. 865. Ya, itu terdiri dari pendas, non pendas, Seluruh jurusan sipas, ya, non Pak ya. sipas. Nah, itu yang binaan Salut. Tapi di luar binaan Salut Ya, mungkin juga 1000-an banyak. lebih tadi. 1000-an lebih 1000-an tadi, lebih, betul, iya. untuk Tapi keseluruhan. koordinasinya masih ke Salut. Koordinasi masih ke Salut dong Iya, ya Pak ya. iya. Karena kan kalau di Salut itu 2019 berdiri itu kan belum punya gedung sendiri ya. Ya, Jadi di tahun berapa kalau boleh tahu Salut itu? 2001. Di 2001. 2021. Jadi antara 2019 ke 2021 itu kan lumayan beberapa tahun gitu ya Pak ya Iya, prosesnya iya. Pak ya. Karena memang setiap setiap apa yang mau kita buat, apa yang kita inginkan pasti membutuhkan proses Iya, gitu iya. ya Pak ya. Iya. Nah, mungkin kalau untuk di semester ini jurusan PGSD PAUD mendominasi atau non-pendasnya yang mendominasi? Yang mendominasi non-pendas. 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 Wah, keren. Nah, karena kalau PGSD-nya 2 kelas, kalau non-pendasnya itu bisa mencapai 4 kelas. Bisa ya Iya. mencapai ya. Oke. Nah, mungkin Pak Holmin sama Pak Tusiran ini boleh menyapa dulu mahasiswanya yang ada di Salut Lahat ataupun juga ya Ya. pokoknya mahasiswa UT seluruh Ya. yang lagi nonton kita nih, Pak. Halo, assalamualaikum seluruh mahasiswa UT, baik di seluruh Indonesia lah yang menonton ke hari ini, acara hari ini. Selamat sore dan semoga selalu sehat dan tetap semangat dengan Universitas Terbuka. Oke, itu dari Pak Holmin. Dari Pak Tusiran boleh silakan. Halo, selamat siang, sore, Malam. malam. Siapa tahu yang di Ya, luar siapa tahu ditonton Palembang nanti kan? malam. Betul. Jadi saya dari Salut Lahat yang pertama menyampaikan salam hangat untuk semua mahasiswa UT yang berada di Indonesia, khususnya Kabupaten Lahat. Halo, saya selalu berpesan dan selalu wanti-wanti kalau mau kuliah, ayo kita kuliah. Yang pertama ada 3 hal yang harus kita perhatikan, yaitu akreditasi, terus tutornya kalau di UT, kalau di konvensionalnya dosennya harus juga kita lihat. Jadi akreditasi, dosen dan alumninya nyangkut enggak? Nah, ternyata UT alumninya menyumbang PNS terbanyak. Betul. Jadi saya tidak ragu-ragu mengajak kalian semuanya untuk kuliah di UT. Dan yang jelas di sini perlu saya sampaikan bahwa UT adalah universitas yang telah membuka wawasan kita bersama. UT adalah universitas yang telah mewujudkan cita-cita kita bersama. Universitas Terbuka adalah universitas yang telah menjadi gudang ilmu bagi kita semuanya. Jadi mewujudkan cita-cita, membuka wawasan kita, dan gudang ilmu bagi kita. Betul. Itulah Universitas Terbuka. Jadi tidak usah ragu-ragu karena Universitas Terbuka banyak hal yang kalian harus ketahui. Yang mana kami sampaikan ini hanya sebagian kecil. Betul. Belum seberapa. Hanya Tapi gambaran itulah yang umumnya, saya- Pak ya. Ya, itu yang perlu kita sampaikan. Oke. Nah, dan di Universitas Terbuka ini tidak ada batasan usia. Iya. Jadi siapapun boleh Boleh. ya. Mau yang baru tamat SMA, mau yang udah kerja Ya, umurnya udah melewati 20-an itu juga boleh gitu ya. Itu daftar di UT gitu ya. Kalau di Salut Lahat sering nggak sih mahasiswa datang-datang gitu atau mau buat kegiatan atau gimana gitu kalau di Salut? Di Salut itu kalau mahasiswa itu banyak yang datang misalnya mengadakan kegiatan-kegiatan ya terutama kegiatan kalau pas misalnya
ada bimbingan untuk tutorial, bimbingan untuk bimbingan untuk misalnya kegiatan web atau misalnya ujian online yang tidak bisa ngunggah di rumah, ya kita fasilitasi di Salut. Oke. Selain itu, Gimana Pak? bukan hanya mahasiswa, Betul. mungkin ada yang mau masuk kan, Nanya ya Pak ya. nanya, minta informasi. Iya. Bahkan ada yang sudah di kuliah di UT ini mungkin sudah stop, tidak tamat, kemudian mau melanjut lagi. Masih banyak yang demikian, itu yang datang ke Salut Oke. Lahat. Artinya memang semua kalangan masyarakat itu siapapun yang penasaran mungkin ya Ya, mau daftar di UT langsung main ke Salut Terserah. Lahat gitu Apalagi ya. Salut Lahat kan sudah berdiri sendiri. Kalau kemarin itu kita masih statusnya masih sewa Pak Tusiran ya. Sekarang lah sudah punya kita sendiri. Silakan datang ke Salut Lahat. Betul. Nah, kalau untuk di kantor Dinas Pendidikan tempat Bapak ini ya di Pagar Alam ya Pak ya, itu banyak gak sih kira-kira mahasiswa universitas terbuka atau lagi diajak-ajakin gitu untuk bergabung sebagai mahasiswa? Biasanya ada yang mau lanjut S2 gitu kan. Jadi kalau di Pagar Alam itu masih pendas. Pendas Masih ya. pendas. Kalau non pendasnya belum banyak, atau karena kondisi, atau langsung ke Lahat ya. Langsung ke Karena langsung. Pagar Alam juga bagian dari Lahat, kadang dari Muara Inim, dari Empat Lawang ya. Itu langsung ke Lahat kalau yang non pendas. Tapi kalau yang pendas itu di Pagar Alam. Oke, berarti kebanyakan kalau yang dari Pagar Alam itu pendas, tapi kalau misalkan dia non pendas bisa ke dia bisa Salut mandiri Lahat, gitu ya. Mandiri atau ke Salut Lahat langsung. Betul. Nah, kalau misalkan untuk yang di Lahat sama Pagar Alam ini kan berdekatan gitu ya, Pak. Sering nggak sih Pak ngadain kegiatan kayak sosialisasi mengenai universitas terbuka gitu loh, atau di mana gitu ngadain kegiatan untuk mempromosikan universitas terbuka? Sering kami Humas Sosprom melalui sekolah-sekolah yang dibantu oleh humasnya. Nah, terus kalau di Pagar Alam, saya kemarin dibantu Pak Kepala Dinas mengumpulkan mahasiswa-mahasiswa lama yang belum selesai, kita bantu untuk menyelesaikan. Alhamdulillah kemarin tuh ada 21. 21 ya. Dari 21 yang tidak selesai, tapi terus kita bantu jadi lanjut bisa selesai. Alhamdulillah selesai semua. Dan di situ letaknya saya gunakan untuk Sosprom, terutama kepada keluarga-keluarganya dan semua. Dan alhamdulillah sekarang banyak yang datang karena kita memang memberikan pelayanan kepada mahasiswa yang lama, yang baru, yang sudah frustasi, yang sudah kelam, yang sudah hampir ya udahlah, nggak usah kuliah lagi gitu ya Pak ya. NIM-nya aja sudah nggak tahu, jadi bagaimana kita cari. Kalau mau ditanya NIM-nya udah lupa. Iya, dibantu oleh UPJJ Palembang waktu itu Mbak Ana sebagai PJW-nya di sana. Jadi saya telepon Mbak Ana nama ini NIM-nya berapa ya, terus mata kuliahnya gimana gitu. Jadi langsung pas waktu kita kumpul dengan kepala dinas waktu itu di SD 21 Pagar Alam, langsung kita telepon Mbak Ana, langsung kita di situ kita cetakkan LKAM apa yang menjadi kendala-kendala, langsung kita suruh registrasi, kita ini bimbing untuk kegiatan tutorialnya, kita arahkan untuk ikut tutorial tatap muka atau ikut tuton. Jadi mana yang dipilih, tapi kita arahkan, kita bimbing. Alhamdulillah dari 21 yang tadinya sudah enggak mau, udah lulus semua. Lulus semua. Alhamdulillah, luar biasa ya. Ada juga yang katanya aku ini sudah pensiun tapi tetap aku harus lulus katanya. Iya betul. Yang S2 kemarin lulus ya. Yang S2 itu ya udah lulus juga ya Pak ya. Ya si Pak Aziz itu kan sudah. Pak Aziz juga udah ya Pak ya. Jadi emang luar biasa ya dari Pak Tusiran sama Pak Holmin ini. Kalau Ika simak dari tadi memang kayaknya kerjasamanya luar biasa, terus bahu membahu juga gitu ya. Dan yang pasti untuk sahabat Universitas Terbuka dimanapun berada, kita ingetin lagi Pak ya, mungkin di Salut Lahat juga masih banyak teman-teman kita ini yang belum registrasi mata kuliah gitu ya. Karena kita ingetin lagi, registrasi mata kuliah itu batasnya di tanggal 7 September ini, terus pembayarannya itu terakhir di tanggal 9 September 2022 ini.
Kalau di Salut Lahat gimana Pak? Salut Kira-kira berapa Lahat, persen yang sudah Salut Lahat untuk mabanya tinggal 7 orang belum registrasi. yang belum registrasi ya? Yang lain sudah. Mhm. Kalau yang ongoing, itu memang masih 40% belum 40%. Itu kemarin saya cek dengan ICT-nya yang ada di Salut Lahat. Jadi tadi saya mau berangkat juga, saya cek lagi. Memang aku takutnya macam ini, nanti sisanya berapa yang registrasi dan yang enggak. Karena kan waktunya udah nggak lama lagi ya Pak ya, ini udah Jadi, tanggal 1. Tinggal 7 orang yang mahasiswa baru yang terdaftar di Salut maksudnya. Tapi kalau untuk keseluruhan Lahat itu kemarin masih ada 50. Keseluruhan itu ya, tapi bukan yang bawah binaan Salut. Tapi kalau untuk yang ongoing itu 40% belum registrasi atau belum. Tapi kalau billing sudah dicetakkan semua. Udah dicetakkan semua, jadi artinya mereka tinggal melakukan pembayaran ya Pak ya. Oke, jadi masih banyak, artinya masih beberapa ya Pak ya, masih beberapa mahasiswa yang belum yang belum melakukan pembayaran gitu Pak ya. Oke, tapi semoga nanti sebelum di tanggal 7 September itu mereka sudah pada membayar uang kuliahnya gitu Pak ya. Insya Allah itu nanti, karena tadi sudah dipesankan gitu. Oke, luar biasa deh. Pokoknya semangat untuk Bapak Holmin, semangat untuk Tusiran, semangat untuk kita semua ya. Yang pasti untuk Universitas Terbuka juga semoga makin sukses gitu ya. Sukses. Makin apa lagi Pak? Baik. Semakin baik. Kalau kata Pak Tusiran semakin dibutuhkan masyarakat. Karena kalau dibutuhkan artinya menjadi kebutuhan masyarakat. Betul, jadi kebutuhan ya Pak ya. Oke, Ika terima kasih juga sama Pak Tusiran, sama Bapak Holmin sudah bersedia untuk duduk di sini gitu ya, untuk ngobrol-ngobrol sama Ika di sini. Terima kasih. Dan untuk sahabat UT yang lainnya juga, kalau misalkan lagi main-main ke UT Palembang gitu ya, atau pengurus Pokjarnya juga boleh gitu ya, pengurus Pokjar boleh untuk podcast bersama Ika gitu ya. Nanti sapa-sapa juga mahasiswa-mahasiswanya gitu, boleh banget ya. Oke, kayaknya kita pamit dulu ya Pak ya. Kita udahin dulu podcastnya ya Pak ya. Nggak apa-apa? Nggak apa-apa. Oke, sekian podcast kita hari ini. Sampai ketemu di podcast selanjutnya. Ika ingetin lagi, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel YouTube UT Palembang. Ika Sandia Putri dan Oke, dan Tusiran. Kita pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Waalaikumsalam.